Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How do you do today? Welcome back to my YouTube channel again with Mr. Acha. Okay, for this occasion, I would like to explain two tenses. So hopefully you have to watch the video until finish. Okay, for this time, I would like to explain about past continuous. Okay, before we continue our lesson, I have one question for you that you have to answer later. Maybe I would like to answer also at the end of my video. So what is the difference between past continuous and simple past? Because both tenses are talking about activities in the past. So you have to answer the question, and maybe I will help you to answer it. Okay, maybe I'd like to explain in bahasa. Actually, I don't like explaining the lesson in bahasa, but I'd like to try it because maybe it can help you to understand deeply about the lesson. Okay, what is past continuous? Talk about activities which were happening in the past. Okay, so we use past continuous to talk about activities which were happening in the past. Kita gunakan past continuous untuk berbicara tentang aktivitas yang sedang terjadi in the past, di waktu lampau. Jadi saya ulangi lagi bahwa past continuous adalah tenses yang kita gunakan untuk berbicara tentang aktivitas yang sedang terjadi di waktu lampau. Okay, the kinds is only one, only in verbal sentence, yeah. So the kinds only in verbal sentence. Okay. So I need to write number one here because only one. Okay. I would like to write here. Okay, so what is the example for past continuous? The example is I was watching TV while I was eating dinner last night. Okay, so have a look at the sentence here. So the subject is I, and so I used here be was, and then here I use verb 1 with in, yeah, so use in, and then here I use while, okay, and then after while there's also past continuous, okay, so there's also here there's also past continuous. Okay, so in past continuous we use while, okay, we use while, and we can also use another time signal. For example, I write here I was
studying. When you came last night. Okay, so have a look at here. This is the subject, and then this is a be, and we use verb ing, verb 1 plus ing. Okay, verb 1 plus ing, and here we use when, and after when we use simple past. Simple past tense. Okay, and so the conclusion is in past continuous, the time signal that we use, signals that we use is when and while. Jadi dalam past continuous ada dua time signal yang kita gunakan, yaitu when dengan while. Nah, kalau dia when, kita gunakan dulu past continuous, kalimat past continuous. Setelah when baru kita menggunakan simple past, kalimat simple past. Masih ingatkan simple past itu kita gunakan subject, kemudian kita gunakan verb to, ya, verb to. Sementara di past continuous kita gunakan was were, kemudian setelah was were kita gunakan verb ing, watching. Nah, intinya past continuous itu dia bermakna meaningnya bermakna sedang, ya. Hampir sama dengan present continuous yang kita pelajari, saya jelaskan di pertemuan kedua di awal perkuliahan. Saya sudah menjelaskan present continuous. Kalau present continuous itu untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Tapi kalau past continuous lawannya untuk menyatakan peristiwa yang sedang terjadi, yang sedang berlangsung di waktu lampau. Kalau kemudian simple past, kedua tense ini hampir sama, ya, antara simple past dengan past continuous. Persamaannya adalah kalau simple past dan terjadi di waktu lampau, maksud saya persamaannya adalah kalau simple past terjadi di waktu lampau dan past continuous juga terjadi di waktu lampau. Tapi yang membedakan adalah kata kerjanya. Perbedaan pertama antara simple past dengan past continuous. Kalau simple past menggunakan kata kerja bentuk kedua, sementara di past continuous kita menggunakan was, were, diikuti oleh verb ing. Perbedaan yang kedua, ya. Yang kedua, kalau simple past kita menggunakan time signal yang berbeda, ya, seperti yesterday, last, ago, in 2019, one day, once upon a time, long time ago. Tapi kalau di past continuous kita menggunakan when and while. Dan perbedaan yang ketiga adalah kalau di past continuous itu kita selalu menggunakan dua kejadian yang bersamaan, ya, sementara simple past itu menyatakan kejadian yang tunggal saja, ya. Tapi kadang juga kita bisa menggunakan kejadian yang tunggal pada past continuous. Contohnya, it was raining last night. Hujan tadi malam, ya. It was raining last night. Sedang hujan tadi malam, ya. Sedang hujan tadi malam. Meskipun kita bisa menggunakan past continuous meskipun kita tidak pakai when and while untuk menandakan bahwa kejadian itu sedang terjadi di waktu lampau dan beransur-ansur, ya, terjadinya. It was raining last night. Kita juga bisa menggunakan it rained pakai simple past, ya. It rained last night. Ya, kalau ini past continuous, it was raining last night. Kalau ini adalah simple past, it rains last night. Kalau yang ini menandakan bahwa beransur-ansur, ya, it was raining last night. Artinya berlangsung prosesnya, durasinya. It rains last night artinya tidak beransur-ansur kegiatannya, tapi bisa digunakan keduanya, ya. Jadi intinya past continuous bisa digunakan pada dua kejadian dengan menggunakan kata when and while, dan bisa juga digunakan untuk kejadian yang tunggal, ya, seperti ini contohnya.
Oke, saya terjemahkan ya. I was watching TV while I was eating dinner last night. Saya sedang nonton TV ketika saya sementara saya makan malam tadi malam. I was watching TV while I was eating dinner last night. Saya sedang nonton TV sambil saya makan malam tadi malam. Artinya dia sementara nonton dan makan juga ya, makan malam juga. Jadi dua kejadian yang dilakukan dalam satu waktu. Sambil dia nonton, dia juga makan malam ya. I was watching TV while I was eating dinner last night. Saya sedang nonton TV sambil saya sedang makan malam tadi malam. Ya artinya. Kemudian contoh yang kedua, I was studying when you came last night. Saya sedang belajar ketika kamu datang tadi malam ya. Saya sedang belajar ketika kamu datang tadi malam. Artinya sementara saya belajar tadi malam, kemudian kamu datang ya. Dua kejadian yang terjadi pada satu waktu. Oke, seperti yang saya janjikan tadi bahwa what is the difference between past continuous and past continuous and simple past. I have already explained. Okay, so now we move to another tenses. I'm going to explain, but I would like to add another explanation about past continuous ya. Oke, silakan dicatat ya, bisa di pause videonya dan bisa dicatat. Oke, sebelum kita masuk ke tenses yang selanjutnya, ini masih berkaitan dengan past continuous ya. Intinya bahwa kalau di present kita menggunakan is are ya. Sementara di past kita menggunakan ini bentuk lampaunya menjadi was ya. Sementara ini bentuk lampaunya menjadi were ya. Kemudian kalau dia dalam tenses present continuous, ini juga past continuous, maka semuanya kita tambahkan in ya. Di sini juga kita tambahkan verb one plus in. Sementara di sini juga kita gunakan verb one plus in. Dan ingat ya, kapan kita gunakan was were. Jadi was were itu kita gunakan kalau subjeknya I, you, I he, she, it. Kita gunakan was. Oke, jadi kita gunakan were itu kalau subjeknya you, they, we. Atau subjeknya dia dalam bentuk jamak, kita gunakan were. Ya. Ini dalam past continuous ya. Jadi perbedaan antara past continuous dengan present continuous. Kalau present continuous kita menggunakan to be plus are. Kalau di past continuous kita menggunakan to be was were. Kemudian menggunakan waktu yang berbeda. Kalau ini di waktu present, kalau ini di waktu past. Tapi persamaannya masing-masing menggunakan verb one plus in ya. Contohnya yang ini kalau saya gunakan ya, bisa dilihat lagi contohnya yang tadi dengan menggunakan was were ya. Jadi kalau subjeknya tunggal kita pakai was plus verb in tambah verb in. Tapi kalau subjeknya jamak menjadi satu orang kita pakai were ditambah verb in ya. Silakan buat contoh kalimat sendiri ya. Oke, sekarang kita pindah pada tenses yang wait ya. Ingat ya, kalau kita menggunakan subjek I di present continuous, masih ingat kan kita menggunakan subjek, kita ketemu ini ketemu dengan I ya, I. Sementara is ketemu dengan he,
she eat, subjek tunggal. Sementara are ditambah dengan you, they, we. Tapi untuk past continuous I ini diikuti juga dengan was, sama dengan he, she, it ya. Oke, kita pindah pada tenses yang selanjutnya. Oke, tenses yang selanjutnya adalah past perfect. Past perfect tense. Okay, before we go on to the next section, so the question is, what is the difference between present perfect tense and past perfect tense? Because both tenses are talking about perfect. Okay, so you have to answer the question. I would like to help you at the end of the video. Okay, we go on to the next explanation. So what is present? I mean, what is past perfect tense? Okay, so past perfect tense is to talk about activities which have finished. Okay, finish. Or before another activities happened in the past. Oke, jadi kita gunakan past perfect to talk about activities, berbicara tentang aktivitas which itu ya, had finished, yang telah selesai, before another activities, sebelum kejadian lain, happen, terjadi di waktu lampau. Saya permudah ya, bahwa past perfect itu sebenarnya bercerita tentang dua kejadian, tapi intinya adalah past perfect itu untuk menceritakan satu kejadian yang telah selesai di waktu lampau. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa past perfect itu menceritakan kejadian yang telah selesai di waktu lampau, sebelum kejadian lain terjadi ya. Jadi ada dua kejadian terjadi, tapi intinya past perfect yang lebih dulu terjadi, past perfect tense yang lebih dulu terjadi daripada kejadian lain. Oke, contohnya, I had eaten dinner before you knock my door. Oke ya, coba lihat ini subjeknya, kemudian ini headnya ya, head, ada head, kemudian diikuti oleh verb 3 ya, kata kerja bentuk ketiga. Oke, jadi meaningnya di sini, meaningnya artinya past perfect itu bermakna telah ya, bermakna telah. Jadi dalam past perfect tense kita menggunakan subjek, kemudian ada head, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga ya. Oke, kemudian diikuti oleh before. Kemudian setelah itu ada subjek you, kemudian ada verb to ya, verb to. Ini disebut sebagai simple past. Nah, makanya saya katakan bahwa untuk materi tenses itu harus mengerti dulu simple present, simple past, simple future sebelum masuk ke tenses yang lain. Karena kalau tidak mengerti simple present, simple past, simple future, itu akan bingung ya, Tapi kalau sudah mengerti yang simple present, simple past, simple future, itu kita lanjut di tenses yang selanjutnya, itu akan mudah ya. Nah, belum lagi kita masuk di pertemuan ke-14. Di pertemuan
pertemuan ke-14 itu saya akan merangkum semua tesis atau pertemuan ke-15. Coba kita kembali ke ini sini. I had eaten dinner before you knocked my door. Saya telah makan malam. Saya ini tesisnya, tesis past perfectnya ya. I had eaten dinner. Saya telah makan malam. Kemudian diikuti oleh simple past, before you knocked my door. Sebelum kamu mengetuk pintu saya. Pertanyaannya adalah yang mana yang lebih duluan terjadi? Saya telah makan atau kamu mengetuk pintu saya? Jawabannya adalah past perfect tense yang lebih dulu terjadi ya. Past perfect tense yang lebih dulu terjadi yaitu I had eaten dinner. Saya telah makan malam. Setelah saya telah makan malam, baru kamu datang. Before you knocked my door. Jadi makanya past perfect tense adalah berbicara tentang kejadian yang telah terjadi, telah selesai sebelum kegiatan lain terjadi di waktu lampau. Artinya dua kejadian yang terjadi, tapi past perfect tense yang lebih dulu terjadi. Past perfect tense yang lebih dulu terjadi sebelum kejadian lain terjadi. Seperti ini, I had eaten dinner before you knocked my door. Jadi semua subjek itu diikuti oleh had. Ya, I, you, they, we, he, she, it itu diikuti oleh had. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Bentuk negatifnya kita menggunakan had not. Buat bertanya kita pakai had I, had you, had she ya. Jadi bisa buat kalian sendiri. Kemudian contoh yang lain ya. Yang lain. After I had eaten dinner, you knocked my door. Ya, kita juga bisa menggunakan kata after ya, kata after. Setelah after baru kita menggunakan ini past perfectnya, past perfect tense. Setelah itu baru diikuti oleh simple past. Simple past ya. Oke ya. Jadi after I had eaten, setelah saya makan malam, you knocked my door. Saya sudah selesai makan malam, baru kamu ketuk pintu saya. Berarti lebih dulu terjadi yang ini ya, lebih dulu terjadi past perfect tense. Kemudian time signal yang dipakai pada past perfect tense, time signal yang kita gunakan yaitu before dan after. Before artinya sebelum, kemudian after adalah setelah. Okay, so the question is what's the difference between past perfect tense and present perfect tense? Jadi perbedaan antara present perfect tense dan past perfect tense. Kalau present perfect tense itu digunakan pada waktu sekarang, sementara past perfect tense itu digunakan pada waktu lampau. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kalau di present perfect tense menggunakan kata keterangan waktu seperti lately, recently, already, ever, never. Sementara di past perfect tense kita menggunakan time signal before, after ya, before, after. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah kalau di present perfect tense hanya menggunakan satu kejadian, tapi kalau di past perfect tense itu menggunakan dua kejadian. Kemudian perbedaan yang keempat adalah kalau present perfect tense itu dimulai di waktu present perfect tense ya, dimulai di waktu lampau, tapi masih berlangsung sekarang. Maksudnya saya ulang yang maksud saya begini. Kalau present perfect tense dimulai di waktu lampau, tapi masih ada efeknya sekarang. Contohnya I have eaten recently. Saya baru-baru makan. Jadi mungkin saya makan 5 menit yang lalu, tapi sekarang saya tidak makan lagi, tapi efeknya masih ada. Saya masih kenyang. Jadi saya katakan I have eaten dinner recently. Saya baru-baru makan malam. Itu kita menggunakan present perfect tense. Dimulai di waktu lampau, tapi efeknya masih ada sekarang, meskipun tidak berlangsung ya, tapi efeknya masih ada. Jadi kalau past perfect tense itu dimulai di waktu lampau,
tetapi tidak ada efeknya sekarang, tidak ada efeknya, sudah selesai kegiatannya. Ya, seperti saya katakan, I had eaten dinner before you knocked my door. Saya telah makan malam sebelum kamu ketuk pintunya. Tapi dia menggunakan depannya dia. Okay, I think that's all for today's lesson. Hopefully it might be helpful for you, and you may finish the quiz and assignment in your group online class. So thank you for watching and see you in the next video. Okay, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.